Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasra abdah, wa azazundahu hazzamal aghzaba wa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salam. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ustaz, para asatidz, para ustadzah, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga sore hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah berada di Masjid Nurul Falah maupun di masjid di rumah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang mau disampaikan bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita ya sehari-hari sambil menunggu kita berbuka puasa. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada sore hari ini sebenarnya jadwal dari Ustaz Suratno, karena beliau berhalangan hadir, dia ada acara di Brebes. Kemudian di malam menelpon saya untuk tukar hari, nanti untuk besok sore hari Senin yang isi Ustaz Suratno. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kami bacakan sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dalam surat ini Allah sangat menekankan kepada semua manusia, tetapi dikhususkan bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keimanan
Sehingga ketika disampaikan ayat ini, orang-orang yang beriman akan merasa terpanggil. Dalam ayat ini Allah memerintahkan ketika kita dalam keadaan terkena musibah atau terkena permasalahan, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang yakin akan diberikan kepada kita selagi kita mau minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma berdoa, tetapi minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan salat yang 5 itu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Itu semuanya adalah fasilitas yang digunakan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan salat. Selain itu, dalam melaksanakan salat, hendaklah bapak-bapak, ibu-ibu harus mempunyai sifat yang optimis bahwa salat yang saya kerjakan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa salat yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak yang kita mungkin banyak gangguan-gangguan ya, kalau misalkan sholat, apalagi sholat berjamaah di masjid biasanya seperti itu karena anak-anak, itulah sebagian tantangan dari kita. Bisa tidak kita dalam keadaan seperti itu melaksanakan sholat khusyuk? Tetapi hanya dengan keyakinan bahwa keterbatasan kekhusyukan kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam hal melaksanakan sholat, itulah kemampuan yang terakhir kita bisa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita berbicara masalah khusyuk, Bapak Ibu, memang sulit sekali. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ya itu namanya godaan dari sebagian setan ya Pak. Tapi kalau jenengan sudah mengatakan Allahu Akbar sampai sujud, sampai selesai salam, setan itu mangkalnya bukan main Pak. Walaupun jenengan dalam melaksanakan sholat itu belum bisa sepenuhnya dengan kekhusyuan, tetapi yakinlah bahwa sholat yang kita lakukan tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun juga kekhusyuan itu terletak dalam hati kita. Tidak dalam gerak-gerak kita, tapi hati kita, bahwa hati kita yang memang karena ketika kita melaksanakan sholat dan sholat itu memang betul-betul kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa sholat yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan kita sudah sholat terus, khusyuk, sudah merasa benar, kemudian kok kita nggak pernah mendapatkan hasilnya, atau hasil itu kurang maksimal atau tidak ada membekas dalam diri kita. Ya kita harus di atas berikutnya, yaitu dengan ketetapan yang sabar. Harus menggunakan ketetapan yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa kesabaran itu adalah juga sangat sulit kalau kita tidak hanya berdasarkan nafsu yang muncul, tetapi harus pikiran yang sehat, kemudian nafsu kita kendalikan, maka kita akan jadi orang-orang yang sabar.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Dan janganlah kalian atau kamu menyatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka telah mati, tetapi sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang yang wafat, yang meninggal dalam keadaan perang, walaupun perang bukan zaman baginda Nabi dan sekarang, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal dalam keadaan wafat dalam keadaan perang, maka orang-orang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mati syahid, tetapi jiwanya, ruhnya tetap hidup, tetapi kita tidak bisa mengetahui di mana mereka letakkan. Dan insya Allah kalau kita, keluarga kita seperti ini, maka akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan mati syahid. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu 155 ayat. Dan kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, akan menguji dengan rasa kelaparan, akan menguji dengan kekurangan harta, akan diambil jiwanya, kekurangan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini pun terjadi orang sabar lagi. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini 155 Allah mengatakan bahwa semua orang yang beriman atau yang tidak beriman, maka semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di negara kita, di daerah kita, di Jawa Tengah khususnya yang kemarin terjadi tanah longsor, terjadi banjir bandang, terjadi gunung meletus, tanah bergerak dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan kepada kita semua, merasa takut. Takut yang mungkin yang merasa mempunyai harta dari mulai dia bekerja sampai usia 68 tahun masih hidup, kemudian cukup dengan waktu 5 menit hancur, Pak. Banyak sekali kemarin kejadian di tsunami Aceh. Itu berapa triliun yang harta yang habis. Belum, bukan harta benda saja, jiwa itu berapa ribu aja yang habis. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya hanya kun fayakun, langsung hancur semua. Lah bagi orang-orang yang beriman seperti kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beriman, hal seperti itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bisa mengatakan ketika terjadi musibah cukup dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah musibah-musibah yang ada di negara kita, mudah-mudahan di daerah kita ini Jasem aman, tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita juga karena itu sesama muslim ya Pak. Biar bagaimanapun juga kalau Bapak semua merasa mempunyai sedikit kelebihan harta benda, ada yang mau memberikan bantuan,
berikanlah kebantuan kepada mereka yang merasa membutuhkan. Karena kita harus berkeyakinan bahwa seandainya itu terjadi pada diri kita atau keluarga kita, tentunya kita akan merasa sedih, akan merasa takut juga. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mematuhi atau menjalankan segala perintah-perintah Allah dan mau pula meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama banyak-banyaklah kita membaca salawat, karena dengan bersalawat insyaallah kita akan diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita seperti sholat, seperti sedekah, seperti zakat atau ibadah haji pun sekalipun, itu kalau untuk menebus atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada artinya, Pak. Betul-betul tidak ada artinya. Untung kita punya Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya syafaat itu ada dua, syafaat yang dari Nabi dan syafaatnya Al-Quran. Ini perlu diingat, Pak. Terutama pada surat Al-Muluk, bahwa bisa baca dari surat Al-Muluk dan tafsir Ibnu Katsir. Itu banyak sekali keutamaan pembacaan surat Al-Muluk. Jadi kalau syafaatnya Al-Quran, Bapak Ibu, kalau syafaatnya Al-Quran, orang mau masuk neraka tidak jadi, karena sudah di dalam hatinya hafal surat Al-Muluk. Tabarakalladzina kayak Pak. Nah itu nanti itu akan memberikan syafaat. Itu nanti ada pertentangan antara malaikat Israel dan malaikat Jibril, semuanya yang mengatakan kalau orang ini fasik, orang ini selamanya tidak pernah bertobat, tapi dia hafal surat Al-Muluk. Maka ketika yang akan dipukul oleh malaikat Munkar Nakir, si surat Al-Muluk itu menjelma menjadi seorang. Saya akan mukul orang ini. Ya, tapi saya ada di dalam hatinya orang ini. Kalau kamu mau mukul ini berarti menyakiti hati, menyakiti aku. Nah itu nanti jadi perdebatan yang akhirnya kedua malaikat ini dan surat Al-Muluk datang ke Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan orang ini harus dibebaskan dari api neraka karena hafal surat Al-Muluk. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang selanjutnya itu tentang yang jarang kita yang jarang kita dengar, mungkin ada sudah disampaikan, masalah bab yang namanya jenazah, Pak. Jenazah itu, yang namanya jenazah itu kan sesuatu yang akan terjadi pada setiap manusia, ya Pak. Ketika Rasulullah SAW dikabari bahwa umatnya ada yang meninggal, kemudian Rasulullah SAW karena beliau adalah seorang pimpinan, pada saat itu beliau hadir untuk bertaziah kepada jenazah ini. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam rumah itu, pertanyaannya sederhana: apakah jenazah ini punya hutang? Kata ahli warisnya, iya Rasul punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. Kalau dikurs rupiahkan sekitar
2,2 juta setengah kurang lebih lah segitu itu. 2.500.000. Kemudian Rasulullah SAW dia nyolati Pak, nggak jadi menyolati. Kemudian beliau ini keluar. Tapi begitu keluar, Rasulullah masuk lagi dan mengatakan kepada sahabatnya, sahabat kamu nyolati, aku tidak usah. Terus begini Nabi keluar lagi dan diikuti oleh sahabat yang namanya Abu Qatadah. Sahabat Qatadah ini sebenarnya bukan waris dari jenazah ini. Ya Rasul, semua hutang yang mayit ini punya, yang hutangnya mayit ini, biar nanti saya yang akan menanggung, biar nanti saya akan bayar. Karena sudah ada yang merasa menanggung, kemudian Rasulullah SAW masuk lagi dan menyolati jenazah ini. Nah setelah 2 hari kemudian Rasulullah memanggil Abu Qatadah, ya Qatadah, apakah kamu sudah membayar hutang dari mayat yang kemarin? Sudah apa belum? Belum ya Rasul, 2 hari setelah pemakaman. Belum. Terus baginda Nabi mengatakan, karena Nabi itu kan mempunyai pandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat jenazah itu dibakar dalam api. Ya Qatadah, sungguh aku melihat ketika jenazah itu dibakar. Sekarang kamu pulang dan sahur itu hutang si mayit ini, karena kamu tadi yang akan nyaur. Ya Rasulullah SAW. Akhirnya Qatadah pulang dan disahur, dilunasi atau hutang dibayarkan. Kemudian datang ke Rasulullah, alhamdulillah jenazah itu kulitnya sudah dingin karena sudah dibayar hutangnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah seperti ini Bapak Ibu, pada saat terjadi pelepasan jenazah ini kan bagus, saudara kita sudah ada unsur seperti ini yang menanyakan. Biasanya kalau mudinnya atau siapa atau ustadznya menyampaikan khutbah lah, ya, sedikit masalah jenazah. Bagaimana kalau ini jenazah baik. Terus kalau punya utang siapa yang menanggung ahli warisnya? Ya siap menanggung ahli warisnya. Lah, kekurangan dalam adat kita, adat di Jawa itu ketika sudah disampaikan oleh ulama, oleh mudin atau lebih biasa menyampaikan, itu katanya ketika orang itu sudah punya hutang, kemudian tahu keluarganya bahwa dia punya hutang, tetapi tidak akan cepat nyaur. Alasannya kurang etis karena baru meninggal kok diceritakan masalah hutang. Padahal Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan seperti itu. Sebaiknya ketika memang keluarga sudah tahu jenazah itu sudah punya hutang, ya harus cepat-cepat dilunasi. Kurang etis, baru satu minggu tunggu, tambah panas suwe ya Pak ya, dibakar tambah suwe, misalkan si sahur 6 bulan itu dibakar Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW anti sekali masalah hutang itu sangat berat sekali. Nilainya berapa tetap yang namanya api itu dibakar tetap sama. Jangan kalau betul keluarga itu sangat sayang sama jenazah ini, nama keluarganya yang meninggal, ya harus cepat-cepat dilunasi hutangnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban-kewajiban yang kita lakukan kepada ahli jenazah ini juga sangat minim sekali Pak, terutama dalam hal sholat jenazah. Sholat kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu kan 4 Pak. 4, 1 menyolati, mengafani, memandikan, mengafani, menyolati dan menanam. Itu kewajiban kita. Lah dalam hal memandikan itu memang ada perbedaan pendapat yang mengatakan
ketika kita mau memandikan jenazah, kalau saya lihat di sini Pak, itu ada yang memandikannya menggunakan pewangian itu Pak. Jadi sabun yang kita gunakan untuk ini kadang-kadang diparut, dikepuk-kepuk ini jadi kecil-kecil, kemudian dicampur jadi satu di dalam suatu wadah. Itu Pak. Sehingga kalau wudu, misalkan wudu seperti itu, kita sendiri dalam wudu, itu nggak sah Pak, karena air itu sudah bercampur dengan air sabun yang disebut dengan air mutahhir. Itu suci tapi tidak mensucikan. Mestinya loh Pak. Tapi itu terserah nanti jenengan, ini biasa namanya perbedaan pendapat, itu bisa saja. Mestinya ketika jenazah itu mau dimandikan, sudah ditaruh di tempat mandian, mau dipangku, mau ditaruh di kita itu punya, kalau biasanya kata keluarganya nggak ada atau keluarga tidak tegel, ya kita mandikan, itu mestinya harus pakai air mutlak dulu, air yang sudah ditampung, kemudian kita mandikan dulu, bersihkan dulu, dibersihkan sampai selesai, sudah selesai Pak. Nah itu baru yang kedua dikasih sabun, artinya berarti kan pada saat memandikan itu murni air yang digunakan, tidak campur dengan sabun. Tapi yang selama saya lihat itu seperti itu kan, dicampur dulu kemudian untuk dimandikan. Itu menurut saya itu keliru. Harusnya pakai air mutlak dulu, air yang mensucikan. Jadi jangan sampai bercampur dulu, dibersihkan sampai selesai, sampai kulit ini jari-jarinya semuanya harus kena air. Lah itu nanti kalau sudah selesai, itu baru air itu dipakai sabun, sampo dan lain sebagainya. Sudah selesai semua, kemudian dibersihkan lagi, pakai air yang putih lagi. Mungkin ada seperti itu juga ada. Jadi pertama pakai air itu, jangan sampai nanti selesai dimandikan masih ada sisa-sisa sabun yang menempel pada jenazah, itu nanti hukumnya tidak sah. Oleh karena itu bagi mereka yang pemandi dalam titik dasar barangkali ada mazhab yang lain, saya tidak tahu apa yang jelas. Saya menyampaikan ini juga mengaji kepada ulama yang menyatakan hal seperti itu. Dan itu memang kalau menurut saya ya benar juga. Sebab kayak gini Pak, kalau kita biasanya kalau menemui itu ya Pak, kalau di dalam puasa pondok itu kan ada istilahnya nyetip jadi mandi tapi hanya mukanya saja dan dibasuh dengan sabun, itu namanya nyetip. Lah yang benar itu nawaitu wudu al-athsil ashhari fardhil ta'ala, wudu dulu, sempurnakan dulu, kemudian kalau sudah selesai wudunya baru mukanya dikasih sabun. Jadi kalaupun itu ada sisa sabun, itu tetap sah karena sudah berwudu dulu. Itu sama dengan kita mandi junub Pak, saya mandi junub. Kalau mandi junub sebaiknya jangan pakai sampo dulu. Selesaikan sampai dengan sudah selesai berburu sampai kukunya, itu semuanya selesai. Sudah kan berarti sudah selesai. Kita bersihkan lagi baru dengan menggunakan sampo. Jadi jangan langsung sampoan, jangan dikhawatirkan itu nanti masih ada sisa sampo. Itu nanti kalau ada sisa sampo itu berarti junubnya tidak sah. Makanya bagi bapak-bapak yang merasa lagi junub, bapak-bapak ibu-ibu, itu sebaiknya kalau ketika mandi junub usahakanlah tidak usah menggunakan sampo. Ya tidak apa-apa kalau misalkan saya biasa samponan tapi yang penting saya bisa bersih semuanya, monggo tidak apa-apa. Tapi secara ilmu fikih itu riskan, rawan orang kita itu masih ada sabunnya, itu tidak sah. Hadirin kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dimandikan kemudian dikafani. Dalam kafan pun menggunakan untuk laki-laki 2 lembar kain kafan dan
masalah tali ini, tali juga itu permasalahan juga Pak. Ada yang mengatakan harus ganjil, ada yang mengatakan ya pokoknya saya ndak kayak jenazah. Misalnya kan jenazah dhuwur talinya berapa? Paling 5, ada yang mengatakan 7. Itu dimasalahkan karena mereka tidak ngaji. Mas pokoknya di tali ini judulnya ya Pak, biar nggak buka, wis pokoknya tali ini press. Ya itu kan hanya apa ya istilahnya. Gak usah dipertentangkan sebenarnya. Jenazah mau tali ini. Kalau kita orang-orang tinggi misalnya orang-orangnya pendek, talinya sampai 7 karena ya lemper ya Pak. Lucu itu tinggal ditalikan saja lah. Yang penting ketutupan. Kemudian juga sesudah disolati lah, ketika sholat ini yang jadi permasalahan, banyak sekali mereka yang mengabaikan masalah sholat jenazah dengan alasan yang sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Bagi yang sholat satu saja sudah sah ya Pak. Jadi itu alasan seperti itu. Sebenarnya rugi Pak dengan Pak. Kalau misalkan ada jenazah apalagi warga kita tidak ikut menyolatkan, itu rugi sekali Pak. Kan jarang orang menyolat jenazah. Gak mesti setiap hari ada. Itu rugi. Kalau bisa tuh Bapak setiap hari itu kalau misalkan ada walaupun tidak kenal ada di jalan, mending langsung ikut sholat jenazah karena itu pahalanya sangat besar. Orang Gunung Uhud. Makanya nggak pernah saya kadang-kadang ya nyuwun sewu ya Pak. Kadang-kadang kita ini bukan kita deh, mungkin dia orang lain lah, kita jangan bicara kita. Kalau di kita masih apa ya kita rata lain. Kalau menyolati jenazah, kalau orangnya yang berpangkat, artinya itu kan banyak sekali nyolati. Kalau 40 orang katanya itu siap, dijamin masuk surga. Itu kalau nggak munafik Pak. Kalau sholatnya hanya karena saya tidak enak sama keluarganya, itu sudah sah, sudah batal itu. Makanya kalau orang-orang yang meninggal kemudian orang yang nggak mampu nyuwun sewu, mesti Bapak itu harus lebih banyak menyolati. Itu sangat besar pahalanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kita alhamdulillah lah masih guyup masalah ketika ada jenazah ini sampaikan memang sangat penting sekali karena bab masalah sholatnya saja Pak. Bab sholat kalau jenazahnya laki-laki bagaimana cara menyolatinya, posisinya di mana, yang perempuan bagaimana, karena ada aturannya mainnya. Kalau jenazah laki-laki kalau seperti ini ya kepala di sini, sholatnya di sini imamnya. Kalau perempuan sholatnya di sini imamnya, seperti itu. Itu pun kalau kita nggak tahu ilmunya ya sudah baik ya rasejen. Itu kan ada ilmunya. Sholatnya ya kalau jenazah perempuan ya kita harus sesuai lurusannya dengan itu apa rahim. Kalau yang perempuan. Kemudian kalau yang laki-laki tetap di kepala. Ya bagian dalamnya ada ini apa-apa, tidak masalah gitu ya sudah tidak apa-apa. Kalau saya tahu memang sudah pernah ngaji itu, jadi saya sampaikan kepada jenengan. Kalau jenengan cocok dipakai, enggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menanam jenazah. Ini juga kadang-kadang kita belum tahu juga. Kalau saya baca di biografinya Mbah Mun, pimpinan Pondok Sarang itu lucu Pak. Jadi ketika ada orang ribut masalah penentuan ini apa soft yang miring ke arah kiblat ke Ka'bah, itu sebenarnya kan banyak pertentangan sekali itu Pak. Katanya posisinya masjid di wilayah Indonesia semuanya itu rubah kiblatnya. Itu Mbah Mun itu saya baca di itu ada sempat marah juga itu. Mestinya bukan cuma Ka'bah saja yang dirubah. Posisi jenazah mayit semuanya harus dirubah ke arah kiblat. Saking marahnya Mbah Mun. Jadi artinya begini, kalau kita sudah mengatakan kiblat meskipun kita posisinya seperti ini, enggak terlalu miring sekali Pak ini Pak. Ini sudah betul sudah. Yang penting kita niatnya sudah kiblat. Kalau saya baca biografi Mbah Mun seperti Mbah Mun Sarang seperti itu. Jadi intinya nggak usah terlalu miring sekali, nggak seperti itu. Yang penting kita niatnya kita kiblat sudah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan makanya Mbah Mun kan saking duka, saking marah ya. Mari
kudu cuman kiblat yang dibuka. Kalau bisa jenazah semuanya harus kiblat. Artinya kalau jenazah harus kiblat, posisinya harus gini Pak, kuburnya. Kalau yang di posisi sana, di sini berarti ada celempang. Jadi sama seperti itu. Makanya kalau ngaji dengan ulama enak Pak. Jadi Islam itu sangat enak sekali, dibikin tenang, santai. Yang penting tidak lepas dari jalur syariat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dimasukkan ke dalam pikiran lahat, itu memang harus dibuka. Dibuka kemudian ditempelkan hidungnya, memang harus posisi ibu harus nempel. Kemudian ini. Kalau yang dibuka, kalau menurut saya loh Pak, kalau mau dibuka kan mau ada apa-apa. Kalau yang dibuka yang wajib dibuka itu hanya kepala dan ujung kaki, karena ujung kaki ini pun harus nempel ke tanah, itu harus dibuka. Itu dulu lah. Bagaimana kalau jenazahnya itu remuk, artinya kecelakaan, ya sudah. Kemarin saya juga mendapatkan laporan seperti itu Pak. Bagaimana ini orangnya kepalanya sudah nggak bisa dilepas, tanggung jawab saya bilang itu. Saya pernah berapa kali itu ya, saya empat kali Pak, termasuk kawan saya sendiri kecelakaan di sana. Kemarin saya mau lihat itu udah boleh. Terus tanya sama saya jawab udah enggak apa-apa. Yang penting nanti nggak usah dilepas, kalau sudah dimasukkan dimiringkan saja posisinya. Jadi nggak perlu repot-repot untuk membuka karena kondisi wajahnya hancur. Dan saya memang tahu sendiri pada saat itu. Ya sudah, saya dikasih pertimbangan bagaimana sudah tanam aja enggak apa-apa ya. Jadi intinya jangan mempersulit diri sendiri. Kemudian masalah yang ditaruh di peti juga sama. Kasih tanah dulu, kemudian baru dimiringkan. Ya sudah seperti itu. Enggak usah rasa wes sah gitu loh. Belum bagian jenazah. Kemudian ini juga yang masalah batalnya wudu, batalnya jenazah. Ini menurut keterangan dari Kiai Haji Buya Yahya itu di dalam bab masalah jenazah itu tidak ada bab yang namanya batal, nggak ada. Yang batal itu malah yang ngangkat. Nyuwun sewu misalkan keluarga saya ada yang meninggal, kemudian keluarganya semuanya perempuan semua, sementara saya nggak tahan untuk melihat seperti itu ya. Apa nggak minta bantuan sama tetangga? Kemudian mestinya nyenggol pada gigi deh. Kalau nyenggol gigi batal, kau pemandian lagi, mandikan lagi. Itu nggak seperti itu. Yang batal malah justru yang angkat itu. Tetapi ada yang sebagian ulama mengatakan kalau sentuhannya hanya badan itu tidak membatalkan Pak. Saya kalau menentukan. Tapi kalau misalkan menyentuh jenengan sampai kena kelaminnya, berarti itu batal. Posisinya harus dimandikan lagi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ya mungkin ya Pak, nggak mungkin karena alat kelamin ya Pak, nggak mungkin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah jenazah mudah-mudahan dengan saya sampaikan yang sedikit ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa semua yang kita hadapi sekarang ini, karena kita yang namanya makhluk hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika kita ada saudara kita atau teman kita yang menghadapi seperti ini meninggal, ya marilah kita bersama-sama lebih semangat untuk bisa mengikuti salat jenazah. Bukan cuma tahlilnya saja ya Pak. Tahlil lah, nggak dikatakan tahlil nggak apa-apa. Yang penting salat jenazah itu kita ikuti bersama-sama sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada salah satu marbot masjid itu ada yang meninggal, karena pada saat itu Rasulullah SAW tidak berada di tempat. Ketika pulang ditanya, ini sahabat ini mana, dia meninggal. Pikirannya Rasulullah tidak akan merasa kehilangan, karena
sahabat itu paling orang pada istrinya orang nggak punya, sehingga Rasulullah dianggap bisa paling cuman sambil angin lalu saja. Ternyata Rasulullah sempat marah juga. Kenapa saya ini dikabari? Akhirnya di mana jenazahnya? Akhirnya beliau datang ke makam dan menyolati jenazah itu. Ternyata ya itu memang orang tidak punya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.